والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ورسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama-tama kita mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini belum sempurna iman Islam dan keringanan langkahnya agar kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dan tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tasyahud. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaallah kita akan mendapat syafaat yang amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ustaz, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita buka pengajian kita dengan bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la tasabbihu bi barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Orang tua kami yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan. Dengan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di awal hari ini pula kita mensyukurinya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga langkah kaki kita menuju ke tempat yang baik ini, tempat yang mulia ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Annahu al-Malik. Allah itu raja, penguasa. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandinginya. Kemudian salah satu sifatnya raja itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian salah satu sifatnya Allah juga sebagai penguasa baik di muka bumi ini ataupun di langit adalah Allah memiliki sifat Al-Latif. Allah memiliki sifat lemah lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala tak punya sifat yang disebut dengan Az-Zalim. Kalau kita cari dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala, enggak kita ketemukan. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu namanya adalah Az-Zalim.
Oleh karena di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, hai manusia, sesungguhnya aku haramkan atas diriku untuk berbuat zalim. Faja'altuhu muharraman bainakum. Dan aku jadikan perbuatan zalim ini kuharamkan terjadi di antara kalian semua. Inilah maha rahmannya dan maha rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menafsirkan atau mengkaji firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Buruj ini dijelaskan dan digambarkan secara global tentang kejadian yang sangat luar biasa zalimnya. Kezaliman yang tiada ada tandingannya pada masanya. Surat Al-Buruj diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Makanya surat ini masuk dalam klasifikasi atau golongan ayat-ayat atau surat Makkiyah. Ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Di awal surat Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Ada 3 kali sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyingkap suatu masalah, di awal surat itu Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat ini dengan kata-kata sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti wal 'asr was samaa'i wat thariq. Di awal surat Al-Buruj ini seperti itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat ini dengan sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 kali sumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit dan seisi daripada langit itu, yaitu gugusan bintang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Was-samaa'i zatil buruj. Demi langit dan gugusan bintang yang ada di atas langit itu. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut dengan yaumil maw'ud? Yaumil maw'ud adalah hari kiamat, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari di mana pada saat itu manusia mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Wa syahidi wa mashhud. Kata-kata wasyahidi wa mashhud ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan para nabi dari mulai satu generasi ke generasi yang berikutnya. Wasyahidi wa mashhud. Lantas apa yang ingin disikapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan satu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat keji sekali. Kalah peristiwa yang baru-baru ini kita peringati, yaitu peristiwa G30 SPKI. Pembantaian besar-besaran. Bayangkan seorang raja membantai rakyatnya, sekitar 70.000 orang dibantai oleh rajanya. Satu ketika, satu hari, satu masa dibantai oleh raja, berjumlah 70.000 orang. An-nari zatil waqud. Pada saat itu rajanya memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya agar supaya membuat parit yang sangat besar sekali. Setelah dibuat parit besar,
Kemudian ketika itu diletakkanlah di situ di dalamnya kayu-kayu api yang kering. Untuk apa? Untuk menyampaikan atau untuk membunuh rakyatnya hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. An-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud. Begitu rakyatnya dibakar, rajanya dan pengawal-pengawalnya semuanya menyaksikan dengan senyum, menyaksikan rakyatnya dibakar hidup-hidup oleh rajanya. Ini kezaliman yang luar biasa yang pernah terjadi, bahkan ribuan tahun yang lalu ini sudah pernah terjadi. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Apa yang dilakukan oleh rajanya kok? Apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Kenapa rajanya bisa membunuh sekian banyak orang? Ada apa dengan rakyatnya? Rakyatnya nggak punya kesalahan. Tak ada salah rakyatnya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Bahkan tidak ada dendam yang dimiliki oleh seorang raja, melainkan pada saat itu rakyatnya hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Jadi para ulama tafsir menggambarkan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa pembantaian seorang raja terhadap rakyatnya, sama seperti yang dibantai oleh Fir'aun. Banyak daripada Bani Israel yang dibunuh, dibantai oleh Fir'aun. Dan begitu juga dengan raja-raja sebelumnya. Kapan peristiwa ini terjadi? Para ulama tafsir berselisih pendapat di mana peristiwa ini terjadi. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan peristiwa ini terjadi di Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia. Salah satu riwayat juga mengatakan peristiwa ini terjadi di Yaman. Akan tetapi riwayat yang sahih, para ulama sepakat bahwasanya peristiwa ini terjadi di tengah-tengah kalangan Bani Israel. Kapan peristiwa ini? Peristiwa ini terjadi antara setelah wafatnya Nabiullah Isa setelah diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabiullah Isa alaihissalam sampai kelahiran Rasulullah SAW, disitulah peristiwa yang terjadi. Jadi di tengah kalangan Bani Israel, sama seperti Ashabul Kahfi. Kalau ini dikatakan Ashabul Ukhdud. Ashabul Kahfi, orang-orang yang menuju ke dalam gua dalam rangka menyelamatkan akidah. Kalau Ashabul Ukhdud, rakyat yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya, akhirnya mereka akan terjadi dibakar hidup oleh raja. Tadi di awal surat Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 kali sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkapkan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala huwal malik. Allah penguasa di atas segala penguasa. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala itu penguasa, Allah Subhanahu wa taala malik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan isinya. Tadi dikatakan wassama'i zatil buruj. Demi langit. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis. Jarak antara satu langit dengan langit yang kedua, langit yang kedua dengan yang ketiga, ketiga dengan yang keempat, keempat dengan yang kelima, sampai yang ketujuh, jaraknya sama seperti dari bumi sampai ke langit yang pertama. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Sab'a samawat. Kemudian untuk memperindah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit, Allah Subhanahu wa taala menghiasi dengan gugusan bintang. Ada ribuan gugusan bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gugusan bintang ini berada pada porosnya masing-masing.
gugusan bintang yang mengambil poros atau tempat bintang yang lain. Semuanya berada pada porosnya masing-masing. Makanya tadi digambarkan, diibaratkan langit ini memiliki gedung pencakar yang sangat indah sekali, sangat agung sekali. Kalau malam hari itu berkelap-kelip dia. Was-sama'i zatil buruj, demi langit dan gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, dan demi para nabi, dari mulai awal nabi sampai nabi yang terakhir. Qutila ashabul ukhdud, kata Allah, celakalah seorang raja yang memerintahkan kepada pengawalnya untuk menggali lubang yang sangat dalam sekali. Setelah digali lubang yang sangat dalam, kemudian diletakkan di situ kayu bakar sebanyak-banyaknya. An-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika sudah dibakar api tadi, kemudian mereka menyaksikan satu persatu rakyat yang dibakar hidup-hidup, dicampakkan ke dalam kubangan api tadi. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka saksikan bagaimana orang-orang mukmin itu dibakar hidup-hidup oleh rajanya tadi. Wa ma naqumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh rakyatnya, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh rakyatnya kepada rajanya. Hanya saja kalaupun itu dianggap oleh rajanya kesalahan, dikarenakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa dilakukan seperti itu atau bisa diperlakukan seperti itu? Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, dalam hadis, panjang sekali hadisnya. Dulu kata Rasulullah SAW, ada seorang raja. Seorang raja hidup memiliki banyak sekali pengawal dan penasehat. Salah satu penasihat raja ini adalah seorang dukun, rahib. Seorang dukun. Dukun ini sudah lama melayani raja dan menjadi penasihat bagi seorang raja tadi. Rupanya dia menyadari bahwasanya usianya sudah tua. Dia ingin mengkader. Dia datang kepada raja, wahai raja, sudah lama aku mengabdi kepadamu dan usiaku juga sudah tua. Tolong datangkan satu orang anak kecil kepadaku agar supaya saya kader. Dia minta kepada raja untuk dicarikan seorang anak kecil untuk dikadernya, untuk menjadi rahib penggantinya, untuk menjadi dukun selanjutnya. Kemudian oleh raja dicarilah seorang anak yang sangat pintar sekali, yang cerdas sekali. Dicari. Kemudian disuruhlah anak tadi untuk berguru kepada seorang dukun tadi. Jadi begitu berguru dengan dukun tadi, rupanya seorang anak tadi ketemu dengan seorang alim, seorang kiai. Antara dukun dan raja tadi, anak ini sering berinteraksi dengan kiai. Setiap hari perjalanannya sebelum pergi ke rumah dukun untuk talaki, belajar ilmu, ketika itu dia singgah dulu ke rumah kiai. Dia ambil ilmu kiai tadi. Ini yang terjadi setiap hari. Sehingga suatu saat begitu dia sampai ke rumah, dimarahi sama orang tuanya. Dan suatu saat ketika dia sampai ke tempat dukun tadi, dimarahi oleh sang dukun. Karena 3 tempat dia. Dari rumahnya menuju ke rumah kiai sebelum ke rumah dukun. Akhirnya dia terlambat. Akhirnya orang tuanya komplain. Sang dukun dia komplain sama dia, kenapa kau terlambat datang kemari? Ayahnya juga begitu pulang bertanya, kenapa kau terlambat? Rupanya merasa juga anak tadi. Dia sampaikan kepada kiai, wahai kiai, sesungguhnya yang selama ini aman-aman saja, rupanya akhir-akhir ini saya sering terlambat pulang, sehingga orang tua saya marah. Dan saya juga sering terlambat sampai ke rumah si dukun, sehingga beliau juga marah.
Pesan sang kiai kepada anak kecil tadi ini, kalau begitu nanti kalau seandainya kamu pulang, ketika ditanya sama orang tuamu, kenapa engkau terlambat? Katakan saja sama orang tuamu bahwasanya kamu terlambat karena terlalu lama panjang belajar menuntut ilmu dengan si dukun. Dan nanti begitu kamu sampai ke rumah si dukun atau si rahib, begitu dia marah, katakan sama dia bahwasanya saya terlambat atau enggak terlambat dikarenakan orang tua yang banyak menyuruh untuk melaksanakan kerjaan rumah. Dapatlah dia alasan tadi. Sampai ke rumah dukun dia sampaikan seperti itu kalau terlambat. Sampai ke rumah orang tuanya dikatakan karena terlalu lama menuntut ilmu dengan si dukun. Saking asiknya berhari-hari dia menuntut ilmu, bahkan berbulan-bulan menuntut ilmu dengan dukun dan dengan si kiai tadi. Akhirnya suatu saat Allah Subhanahu wa taala menguji ilmu dari si anak tadi ini. Suatu saat ketika dia akan pergi menuju ke rumah si kiai atau ke rumah si dukun tadi, ketemu dengan binatang buas. Ketemu anak tadi dengan binatang buas. Lantas apa terjadi? Ketika itu apa yang dikatakannya? Disinilah kesempatanku untuk menguji ilmu yang mana yang paling kuat. Apakah ilmu yang kudapatkan dari si dukun atau ilmu yang kudapatkan dari si kiai? Yang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu manusia semuanya gak berani lewat karena ada binatang buas. Diambilnya batu. Kemudian pada saat dia ingin melempar batu tadi, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kena binatang buas tadi dan mati. Akhirnya orang pun bisa lewat. Sampai ke rumah si kiai, anak tadi cerita, wahai kiai, ketika saya mau menuju ke tempat ini, saya menemukan binatang buas. Sehingga ketika itu manusia, orang-orang yang ingin lalu menuju tempatnya masing-masing terhambat. Dan pada saat itu aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, matilah dari binatang buas tadi. Lantas pada saat itu sang kiai berkata kepada muridnya, wahai muridku, ketahuilah sesungguhnya disinilah ilmumu sudah mulai matang. Ilmu yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sudah hampir berbuah. Sudah hampir berbuah. Oleh karenanya pesan sang kiai kepada muridnya tadi, nanti suatu saat ketika kau diperlakukan zalim, jangan sekali-sekali kau sebutkan siapa yang mengajarimu, dan jangan kau sebutkan di mana engkau belajar. Pesan sang kiai kepada si murid. Baik guruku, kata muridnya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah lama dia menuntut ilmu dengan si kiai dan si dukun tadi, suatu saat pengawal sang raja rupanya ada yang matanya buta. Buta matanya. Dia dengar berita bahwa saya ada orang yang bisa menyembuhkan kebutaan orang. Ditunjukilah kepada anak tadi. Kemudian setelah sampai di rumah anak tadi, dia minta untuk disembuhkan matanya. Apa kata anak tadi? Maaf Tuhan, saya gak bisa menyembuhkan Anda. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Kata pengawal raja. Allah adalah yang menciptakan engkau dan yang menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan aku ini. Kalau Tuhan bersedia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mengobati Anda, karena Allah lah yang akan menyembuhkan Anda. Akhirnya dia katakan kepada anak tadi, oke lah kalau begitu, saya akan beriman kepada Tuhan. Saya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang itu yang benar. Lantas diobatilah oleh anak tadi dan sembuh dia. Besoknya begitu masuk istana, sang pengawal tadi, sang raja bertanya kepada pengawalnya, wahai pengawal, kenapa matamu sudah mulai sembuh, kau bisa melihat? Apa kata pengawal raja tadi? Alhamdulillah, Allah yang menyembuhkanku. Terkejut raja. Allah, aku maksudnya adalah bukan Allah yang telah menciptakan engkau dan yang telah menciptakan alam semesta ini, masuk aku diciptakan oleh Allah
yang mematikan dan dia yang menghidupkan katanya. Jadi begitu dia tanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Kata pengawal tadi, Allah. Allah itu siapa? Saya katanya. Dia kira rajanya tadi. Bukan Anda. Tapi Allah yang telah menciptakan alam semesta, termasuk engkau wahai raja. Dan saya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan raja tadi. Siapa yang mengajari kamu? Akhirnya kena diinterogasi, disiksa dan sebagainya, nggak tahan dia. Bocorlah berita tadi. Padahal sudah anak tadi sudah mengatakan, jangan sebutkan saya yang mengajarimu. Dipanggillah anak tadi. Begitu anak tadi panggil di hadapan raja, ditanya sama raja, bukankah dulu engkau saya perintahkan untuk belajar? Kok tiba-tiba engkau memalingkan orang-orang dari aku? Marah raja tadi. Disiksa raja anak tadi itu, disiksa, diinterogasi, disiksa terus. Akhirnya tak kuat dia. Siapa guru? Siapa yang mengajarkanmu? Kan kau belajar kepada si dukun yang sudah meninggal itu. Akhirnya karena gak tahan dia disiksa, diinterogasi, anak tadi pun buka mulut. Dia katakan, aku belajar kepada seorang kiai. Akhirnya kiainya tadi dipanggil. Panggil kiai, diinterogasi sama raja. Ditanya sama raja, siapa yang mengajarimu? Yang memberikan saya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau masih punya Tuhan selain aku? Kata raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Dia telah menciptakan kita semua. Engkau dan aku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah marahlah raja tadi, saking murkanya. Dari mulai atas kepala sampai terbelah ini tadi digergaji sama raja tadi. Matilah tadi sang kiai tadi. Kenapa sudah sebelumnya sudah ditawarkan agar supaya kembali kepada ajaran nenek moyang, beriman kepada raja, bahwasanya raja itulah Tuhan. Sang kiai nggak mau, karena nggak mau akhirnya digergajilah dari mulai kepala sampai terbelah. Kemudian dipanggil orang yang kedua, pengawal raja tadi yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh lagi dia untuk murtad. Kembali nggak kamu kepada ajaran semula? Mau nggak kau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kata pengawal raja, tidak. Aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Murka rajanya tadi. Saking murkanya apa yang terjadi? Digergaji sama seperti kiai yang pertama. Pengawalnya dari mulai kepalanya sampai terbelah. Itulah hukumannya. Akhir terakhir panggillah anak kecil tadi. Nah, ini yang kerongnya ini kata raja tadi. Mau nggak kamu kembali lagi kepada ajaran nenek moyang semula? Kata anak kecil tadi, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kau kembali kepada ajaran nenek moyang kita? Nggak mau dia. Akhirnya oleh raja dipanggillah beberapa orang al-buju. Panggil beberapa orang al-buju. Dipesankanlah kepada raja, kepada al-buju ini, bawa anak ini ke atas gunung. Nanti kalian bawa ke atas gunung, dari atas kali, ayunkan dia. Kalau dia mau mengakui bahwasanya kembali kepada ajaran nenek moyang atau mau murtad, tarik bawa pulang lagi kemari dia. Tapi kalau nggak mau, campakkan dia di atas gunung, biar mati dia. Dibawa oleh al-buju raja tadi sampai ke atas gunung, puncak gunung. Begitu sampai ke puncak gunung, sebagaimana yang diperintahkan oleh sang raja, ditanya, diinterogasi. Wahai anak, mau nggak engkau kembali kepada ajaran nenek moyang semula? Kata dia, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian akhirnya sebagaimana pesan sang raja, begitu mau dicampakkan dia dari atas gunung tadi supaya mati, anak tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dalam doa yang singkat? Ya Allah, Allahumma kfinihim. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka ini, ya Allah. Bergetarlah gunung tadi, akhirnya terjatuhlah semua pengawal tadi, meninggal semuanya. Malah pengawal yang mati. Anak tadi selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah anak tadi lenggang kangkung menuju istana. Dia jumpai raja, terkejut. Raja dari mana pengawal-pengawalku? Mereka sudah mati semuanya, jatuh. Dipanggil lagi pengawal berikutnya oleh sang raja. Setelah itu dipesankan oleh raja, wahai pengawal
Nanti sampai kalian di tengah-tengah laut, tawarkan sama dia, mau murtad nggak? Ditawarkan. Kalau dia mau murtad lagi, balik lagi ajaran nenek moyang, bawa dia kemari lagi. Tapi kalau enggak, campakkan dia tengah-tengah laut tadi. Bawa ada pengawal tadi ke tengah laut yang sangat dalam sekali. Begitu sampai ke tengah lautan, sebagaimana dipesankan oleh raja tadi, ditawarkan oleh pengawal tadi kepada si anak, wahai anak, mau nggak engkau kembali kepada ajaran nenek moyang semula? Kata anak tadi dengan kekeh, dia katakan, tidak. Aku yakin bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah menciptakan kita. Dialah penguasa di atas segala kekuasaan yang ada. Akhirnya sebagaimana pesan sang raja, diangkat anak tadi, dipegang, ingin dicampakkan ke dalam laut yang sangat dalam sekali. Begitu mau dicampakkan ke dalam laut, berdoa lagi sang anak tadi, Allahumma kfinihi. Dalam doanya yang singkat dia katakan, ya Allah, selamatkan aku dari mereka ini ya Allah. Bergoncanglah tadi air laut tadi. Akhirnya berjatuhanlah tadi pengawal-pengawal yang ingin menyampaikan anak tadi dari perahu menuju laut yang sangat dalam sudah. Pulang balik anak tadi, ganggu sampai ke istana. Sampai ke istana terkejut dia. Mana pengawalmu? Mereka semua sudah jatuh ke dalam laut dan mereka semua mati tenggelam. Akhirnya sang anak tadi mengatakan, Tuan, kalau Tuhan memang serius ingin membunuh saya akan kasih tahu kepada Anda, wahai Tuhan, kata sang anak tadi. Bagaimana caranya, kata anak tadi, kata sang raja. Begini Tuhan, kalau Anda ingin membunuh saya, kumpulkan manusia semuanya ke suatu tempat yang sangat luas sekali, agar mereka menyaksikan saya dibunuh oleh sang raja. Akhirnya sesuai dengan permintaan sang anak tadi, dikumpulkanlah seluruh manusia ketika itu, jumlah 70.000 orang. Satu tempat yang sangat luas sekali dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, disuruhnya, salib saya wahai Tuhan, disuruh salib. Dan ini panah dan anak panah saya. Kau bidik saya dari jarak yang sangat dekat sekali. Tapi pesan saya, kalau kamu mau membunuh saya atau membidik saya supaya saya langsung meninggal atau wafat, ucapkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan daripada anak ini. Akhirnya okelah, disalibkan anak tadi. Ada beberapa anak usul ketika itu yang dipanahkannya ke anak sang anak. Gak kena, ada yang melenceng. Awalnya dia tidak mengucapkan seperti yang dipesankan oleh sang anak tadi. Begitu dipanahkan sekali, melenceng. Panahkan sekali, melenceng lagi. Panahkan lagi, melenceng. Sampai yang terakhir, dia katakan, wahai Tuhan, kalau Anda ingin membunuh saya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dia pada hakikatnya anak ini ingin mengajarkan tauhid kepada raja yang tadi, agar supaya dia beriman. Ternyata tak juga. Akhirnya diambillah pesan tadi, pesan sang anak. Kalau memang benar anak ini benar, coba saya ucapkan dulu. Diucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diarahkan anak panah tadi, langsung kena ke kepala si anak tadi, meninggal langsung ternyata. Begitu menyaksikan si anak tadi meninggal dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka pada saat itu seketika rakyat yang menyaksikannya mengucapkan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan yang itu, katanya. Jadi semuanya murtad dari ajaran nenek moyang hingga akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana ketika itu ricuh. Akhirnya raja semakin marah. Oleh sang raja dikatakan, kumpulkan semua orang, jangan sampai ada yang keluar dari sini. Dikumpulkan. Dia perintahkan kepada pengawal yang lain agar supaya menggali lubang sedalam-dalamnya. Sampai ditempatkan di situ kayu yang bakar dan sebagainya. Kemudian diletakkan di situ sehingga sananya dipindahkan dari istana menuju tempat tanah lapang untuk menyaksikan manusia ketika itu dibakar satu persatu. Setelah digalilah lubang yang sangat dalam sekali dan dimasukkan ke dalamnya kayu bakar, dihidupkan api ketika itu, satu persatu pun dicampakkan. Begitu mau dicampakkan, ditanya, mau kembali kepada ajaran nenek moyang atau tidak? Tidak. Amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan sang anak. Dicampakkan masuk ke dalam. Satu persatu dimasukkan. Begitu ditanya, nggak mau.
kami beriman kepada Tuhannya anak ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dicampakkan satu persatu. Bayangkan 70.000, apakah capek menyampaikan satu persatu? Campakkan satu persatu. Terakhir, giliran seorang ibu yang ketika itu menggendong bayinya, ditanya dia, mau kembali nggak kamu kepada ajaran nenek moyang? Kalau kamu kembali, kamu dan bayimu akan selamat. Ragu tentang sang ibu tadi. Padahal awalnya sudah yakin dia beriman kepada Tuhan anak itu. Tapi mereka teringat dia ketika itu menggendong anaknya, kasihan untuk menjaga diri anaknya tadi, kasihan dia. Ternyata anak tadi berbicara. Bayi bisa berbicara ketika itu, wahai ibu, engkau dalam kondisi benar sekarang ini. Katakan aman tu birobi, pulang. Akhirnya ibunya tadi ketika diarahkan oleh anaknya, anak bayinya, aku beriman kepada Tuhannya. Anak ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Ketika diucapkan itu, ibu tadi yang menggendong bayi dicampurkan juga ke dalam kubangan tadi. Semuanya habis. Itulah kesalahan mereka. Lantaran mereka berkata, amanna birabbi ulam. Makanya tadi dikatakan, wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak ada kesalahan rakyatnya, tidak ada dendam rajanya sama rakyat, melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Padahal dikatakan dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas apa yang terjadi di muka bumi atau di mana. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang memperlakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman, baik dari kalangan wanita maupun kalangan laki-laki. Tsumma lam yatubu, ketika mereka berbuat zalim kepada orang yang beriman, kemudian mereka tidak juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim. Bagi mereka adalah neraka jahanam, dan bagi mereka juga adalah azab Allah Subhanahu wa taala akan dibakar di dalam api neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, bagi mereka ganjaran lahum jannat, surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggunakan kata-kata jannat, bukan jannah, tapi jannat. Surga itu tempatnya ada berlapis-lapis, menunjukkan banyak tempatnya. Jannat tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya air. Zalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah yang memulai segala sesuatu dan dia pula yang akan mengembalikannya. Dialah Allah yang memulai segala sesuatu, dia pula yang akan mengembalikannya. Kalau ada manusia mengatakan hidup hanya sekali saja, tidak ada kehidupan lagi, tidak. Hidup ini akan kembali dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir nanti. Wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Lembut. Zul Arsyil Majid, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Fa'alul lima yurid, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fa'alul lima yurid ini pernah diucapkan dalam doa seorang salafus saleh. Suatu saat ada seorang salafus saleh di masa Rasulullah SAW yang biasanya kebiasaan dia itu adalah pedagang, berniaga dari negeri Syam, kemudian pulangnya ke Mekah. Di tengah perjalanan rupanya sudah dipantau dari jauh oleh penyamun. Akhirnya dibegallah dia. Begitu mau dibunuh, dia katakan oleh penyamun tadi, serahkan seluruh hartamu, akan saya bunuh engkau. Oleh salafus saleh tadi ini, dia katakan tunggu sebentar ya, kau silakan ambillah hartamu ini semuanya, tapi berikan saya kesempatan.
Untuk apa katanya? Sholat dulu saya, biar saya nanti mati dalam kondisi sedang menghadap Allah. Sholatlah tadi. Salafus saleh tadi. Dia sholat, ambil wudhu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sujud yang terakhir dia ucapkan dengan doa yang panjang sekali. Ya Wadud, ya Wadud, ya Rabbul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Ya Wadud, ya Wadud, ya Rabbul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. 3 kali diucapkan ya Wadud, ya Wadud, ya Rabbul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Allahumma aghithni ya Allah, Allahumma aghithni ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. 3 kali diucapkannya dalam doanya ketika dia sedang sujud yang terakhir. Begitu dia duduk, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dilihatnya tadi orang tadi yang mau membegalnya tadi sudah tak ada, bahkan hartanya aman di sini. Tapi dilihatnya ada orang lain. Siapa anda kata? Salafus saleh tadi. Kata orang yang ada dekatnya tadi, dikatakanlah kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu. Ketika engkau ucapkan tadi ya Wadud ya Wadud ya Rabbul Arsyil Majid fa'alun lima yurid, pada saat engkau ucapkan itu di sujud kamu yang terakhir pertama kali, ketika itu berguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Berguncang. Dan ketika engkau ucapkan 2 kali ya Wadud ya Rabbul Arsyil Majid fa'alun lima yurid, ketika itu Allah perintahkan kepada kami untuk turun ke bumi. Dan ketika engkau ucapkan yang ketiga kali ya Wadud ya Rabbul Arsyil Majid fa'alun lima yurid, pada saat itu kami bertempur dengan orang tadi dan akhirnya dia lari tumbang langgang. Inilah hartamu katanya. Itulah doa yang diucapkan oleh salafus saleh tadi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Hal ataka haditsul junud Fir'aun wa Samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Kata Allah, bukankah pernah datang dulu cerita-cerita tentang umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhan mereka? Seperti Fir'aun dan kaum Samud yang memiliki bala tentara yang sangat banyak sekali, memiliki kekuatan senjata yang sangat banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Di akhir ayat ini, di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal huwa Qur'anun Majid. Sesungguhnya wahyu yang turun kepada Muhammad itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhin mahfuz. Tertera di dalam lauhin mahfuz, tempatnya terjaga. Tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Jadi berarti terjaga sampai akhir hari kiamat nanti. Terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Di lauhin mahfuz. Maka sampai sekarang itu tidak ada yang berhasil untuk merubah redaksi daripada Al-Qur'an itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya. Inilah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj. Semoga dari apa yang telah kita dapatkan ini memberikan motivasi pada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, ayo silakan. Pas ya. Sudah tinggal laksanakan kajiannya saja ya, meningkatkan iman dan takwa. Mungkin dosa. Baiklah, hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup kajian kita di pagi hari ini, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعدنا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.